Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian anak-anak kami remaja dan Apostle Bulung yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan memberikan hari yang baru untuk kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, yang diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sekali lagi saya baca, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara, kita memasuki masa Advent yang ketiga, dan sebentar lagi kita akan masuk kepada puncak perayaan hari kelahiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, perayaan Natal ini mengingatkan kita kembali kepada satu figur yang amat luar biasa. Dia adalah seorang juru selamat dunia. Dia diberi nama dengan Yesus Kristus. Saudara, ada banyak orang bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Pada zaman Alkitab sebelum dituliskan, terutama ketika Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, orang-orang Israel bertanya, siapakah dia? Karena ketika Yesus datang dengan melakukan banyak mujizat-mujizat di dunia ini, ada banyak orang heran, siapakah dia yang sesungguhnya? Demikian pertanyaan itu terus-menerus dilontarkan. Tetapi Alkitab menjawab, hanya satu yang bisa dijawab oleh Alkitab, bahwasanya Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Itu saja yang bisa kita berikan jawaban, baik bagi orang-orang atau bagi teman-teman kita atau bagi anak-anak kami ketika ada teman-teman Anda yang bertanya di sekolah, siapakah Yesus itu? Jawaban kita adalah Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang sudah dekat, bukan Allah yang jauh lagi. Dalam perjanjian lama seolah-olah Yesus Allah itu jauh, tidak bisa digapai, tidak bisa disentuh. Tetapi dalam Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, bahwasanya Allah itu dekat. Dia bisa disentuh dan bahkan dia menyentuh orang-orang yang sakit. Allah yang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Allah yang dapat merasakan sakit kita karena dia pun pernah merasakan sakit. Allah yang dapat merasakan ketika kita lapar dan ketika kita haus, karena dia pun pernah merasakan lapar dan haus. Dan Allah yang pernah merasakan bagaimana ketika kita ditolak. Demikian Allah juga ketika menjadi manusia, dia sering ditolak oleh teman-teman sebangsanya. Allah yang berempati, Allah yang dapat merasakan apa yang kita rasakan, Allah yang dapat mengerti keadaan kita, Allah yang dapat mengetahui isi pikiran kita, Allah yang dapat dilihat oleh manusia. Dia Allah yang, saudara, yang mau berkorban buat saya, buat kita semua, dan buat seluruh dunia. Dan Allah yang mau mati bagi saya dan bagi saudara sekalian. Dan Allah juga yang berkemenangan, Allah yang bangkit dari antara orang mati, Allah yang telah memberikan kebangkitan bagi kita juga pada waktu yang akan datang. Karena itu yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini, sempurnalah, penuhlah Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kayak itu dikatakan Yesus adalah inkarnasi Allah, 100% dia Allah dan 100% juga dia manusia. Hanya dia tidak berdosa. Karena itu melalui ayat ini, kalau firman Tuhan berkata seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia, apa respon kita terhadap kepenuhan Allah itu? Saudara, saya ajak yang pertama, marilah kita bangga memiliki Allah. Mari kita bangga memiliki Yesus yang kita rayakan itu. Karena apa? Karena dia adalah
Allah bukan yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Kita bangga terhadap kasih-Nya. Kita bangga juga terhadap kekuasaan-Nya yang luar biasa. Karena itu dimanapun kita berada, mari kita bawa nama Yesus. Baik di kantor, baik di restoran, baik kemanapun kita pergi. Yesus adalah figur yang kita bisa banggakan. Karena Dia pengasih dan penyayang. Yang kedua, saudara, saya ajak melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita orang-orang yang patut bersyukur. Kita mensyukuri seluruh kebaikan Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita diajak juga untuk menyembah Dia. Menyembahnya dengan lutut kita. Menyembahnya dengan tangan kita. Bahkan dengan mulut kita. Mengaku bahwasanya Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Seluruh hidup kita menyembah Dia. Seluruh aktivitas kita adalah untuk menyenangkan hati-Nya. Saudara, pada hari ini firman Tuhan sungguh memberikan motivasi kepada kita. Ketika kita memasuki perayaan-perayaan Natal ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk memuliakan Dia. Kesempatan bagi kita juga adalah untuk membanggakan Dia. Kesempatan bagi kita adalah untuk bersyukur untuk segala kepenuhan Allah. Allah itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang dapat merasakan apa yang dapat kami rasakan, yang empati terhadap duka kami, empati terhadap apa yang kami alami. Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Engkau Allah yang dekat. Biarlah Tuhan selama hidup kami menikmati masa-masa ini. Masa di mana Tuhan dekat dalam hati kami. Engkau Allah yang sangat menyentuh hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak hingga para lansia. Diberkati Tuhan. Dan Tuhan sungguh dekat kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu, kepenuhan yang daripada Allah, kiranya boleh kami rasakan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang sedang kami alami pada saat ini, maupun suka, maupun duka, kami alami itu bersama dengan Tuhan. Berkati kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Dan berkati seluruh jemaat yang dalam aktivitas dimanapun berada, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, memberikan roh hikmat dan cakap untuk menangkap alarm Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang sedang kami alami. Dan ajarlah hati kami untuk tunduk kepadamu, ajarlah hati kami untuk dekat kepadamu, dan ajarlah kami semua untuk menyembahmu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.